keikhlasan dan ketakwaannya yang Allah nilai. Mudah-mudahan kita semua yang kemarin berkurban diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah kurbannya dan juga menjadikan nanti syafaat yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun hikmah yang bisa kita ambil ketika kita melaksanakan kurban atau pada ibadah Idul Adha ini, minimal ada 4 hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu tadi, yang pertama sebagai bentuk implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Kautsar tadi sudah disebutkan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya telah kami karuniakan banyak karunia kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Di situ Allah sudah tegaskan. Maka dari itu, yang sudah mampu dan atau kelebihan harta untuk bisa berkurban, maka laksanakanlah kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan juga sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Meskipun misalkan kita istilahnya dalam 1 tahun ini dengan cara beda-beda masing-masingnya Bu ya, ada yang seperti kita menabung atau mungkin setelah di akhir mendekati Idul Adha tiba-tiba ada rezeki kita langsung kurban. Itu terlepas dari itu semua, kita niatkan untuk bisa setiap tahunnya berkurban. Dan mudah-mudahan yang kemarin belum sempat untuk bisa melaksanakan kurban, mudah-mudahan di tahun depan kita semuanya kompak untuk bisa berkurban semua. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua yaitu sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah. Karena tidak ada ibadah yang dicintai oleh Allah pada hari Nahr atau Idul Adha kecuali mencucurkan darah hewan kurban. Itu yang Allah tegaskan. Karena dari itu yang seperti saya tadi sebutkan, tidak untuk hewannya, tidak untuk darahnya, tetapi nilai ketakwaannya. Tetapi yang Allah cintai pada hari Nahr itu yaitu mengucurkan darah hewan kurban. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita ketika darah hewan tersebut sebelum sampai ke bumi, Bapak Ibu rahimakumullah. Itulah hikmahnya dan keutamaannya. Kemudian hikmah yang ketiga sebagai sarana untuk kita berbagi, sarana untuk kita bersedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan juga kalau di hari ini kebetulan bisa semuanya mendapatkan Bu ya, bisa semuanya berbagi kebahagiaan, baik itu yang istilahnya fakir miskin ataupun yang mampu, semuanya bisa merasakannya. Tetapi yang mampu lebih diutamakan lagi untuk bisa berkurban, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hikmah berkurban itu yaitu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim menghambakan diri sebagai hamba kepada Allah dengan mengorbankan anak yang dicintainya, mengorbankan segala apa yang dimilikinya, yaitu kecintaan kepada Nabi Ismail luar biasa Bapak Ibu. Makanya Allah izinkan sampai sekarang syariat yang agung ini, syariat yang disunnahkan oleh Nabi Ibrahim ini sampai hari kiamat. Karena luar biasa pengorbanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa ikhlas, bisa ridho. Coba kita bayangkan ya, mungkin kisah-kisahnya sudah pada mafhum semuanya, tetapi kita bayangkan ketika kita menjadi Nabi Ibrahim pada zaman dulu, mungkinkah kita sanggup? Mungkinkah kita akan mampu? Makanya Allah ganti dengan hewan ternak atau kambing. Oleh karena itu, pada tahun-tahun atau pada saat ini mungkin kita hanya mengorbankan hewan ternak saja. Nabi Ibrahim bisa mengorbankan seorang anak meskipun tidak jadi, tetapi Allah lihat kehambaannya atau pengabdiannya kepada Allah, keikhlasannya mengorbankan Nabi Ismail. Maka dari itu hikmah yang paling besar yaitu sebagai wujud pentingnya dari kurban ini adalah
penghambaan kita kepada Allah. Karena tiada lain, Allah adalah kita yakini zat sebagai pemberi nikmat, sebagai pemberi rezeki. Maka kembalikan lagi kepada Allah. Allah begitu banyak memberikan rezeki kepada kita. Allah hanya meminta satu, syukuri. Allah hanya meminta manusia untuk Allah memerintahkan salah satunya berkurban. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah yang bisa kita dapatkan dari berkurban ini mudah-mudahan kita semuanya dapatkan, kita semuanya raih ridho Allah. Tiada lain untuk mendapat ridho Allah, Bu ya, karena mudah-mudahan kita semuanya ikhlas dalam menjalaninya dan juga mendapatkan syafaat nanti di yaumal akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Mungkin itu saja karena nanti ada pembahasan yang lebih panjang dari panitia kurban kemarin. Mudah-mudahan kita bisa simak lagi semuanya, dan barangkali nanti ada hal-hal yang mau disampaikan dari Bapak Ibu juga untuk kedepannya, mangga silahkan di-sharing aja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tidak terasa gitu. Jadi nabung yang sejumlah berapa setiap Sabtu Barokah kita setor gitu ya, apa namanya 100 sekian dari hasil sehari mungkin 10.000 lebih lah gitu ya. Nah, ternyata kita bisa. Oleh karena itu kita mengharapkan tuh bisa seperti itu. Namun demikian mungkin dari rencana kita itu ada hal yang kalau bisa penyegaran pengurusnya gitu kemarin katanya gitu. Jadi kami silahkan siapa yang bisa ya
yang bisa ini kan. Kalau bukunya barangkali boleh diterusin ya, kalau buku catatan itunya. Tapi sekarang yang nanganinya bisa nggak kita berbagi berbagi amal, berbagi amal barangkali. Ya, silahkan seperti itu. Itu yang perlu nanti kita obrolkan ya sambil kudapan ya. Terus kedua, ada juga nih berita gembira dari teman-teman muncul katanya. Mari kita rihlah katanya gitu kan. Rihlah. Tahu rihlah? Fantasi Rupil Ardi. Jalan-jalan gitu ya. Fantasi Rupil Ardi. Karena memang itu boleh diharuskan. Berjalanlah di muka bumi dan ketahuilah kebesaran nikmatilah kebesaran dan kekuasaan Allah gitu. Nah, itu rencana gimana nih? Kita coba-coba untuk naik kereta api yang promo katanya. Promo ya. Silahkan itu nanti didiskusikan. Ini mah cuma sentilan aja sih sebenarnya ya. Jadi nanti actionnya itu seperti apa. Itu hanya ide itu aja. Jadi kenapa tidak ya gitu. Jadi barangkali itu saja dari informasi dari kami. Mudah-mudahan ini nanti dilanjutin ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol bahwa itu 2 topik kali ya. Ada keberlanjutan program nabung untuk kurban mulai mungkin kalau bisa mulai Juli ya, bulan Juli. Kemudian nanti ada rihlah seperti apa gitu ya. Itu sekedar sekilas info. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ada kebersamaan untuk dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dari atas nama pengurus kami menyampaikan jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Ibu yang sudah berbagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk keluarga Bapak Ibu dan keberkahan untuk kita semua yang menikmatinya. Sekian, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ya.